Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi. Hari ini sudah minggu ketujuh, pertemuan kedua dari total pertemuan kita dalam semester ini. Kalau saya dengar, sudah muncul informasi di mahasiswa ya, bahwa minggu terakhir pada bulan ini ada cuti bersama, Bu. Gitu. Oke, ya. Kalau saya belum terima informasi apapun sehingga saya tidak bisa katakan apa-apa. Jika memang hari Jumat merupakan cuti bersama sehingga kita tidak bisa mengikuti kelas sesuai dengan jadwal ya. Ya, it's okay. Ya, kita bisa sesuaikan schedule kita sesuai dengan tanggal gitu saja. Nggak perlu repot-repot. Yang jelas hari ini minggu terakhir di minggu ketujuh, minggu kedelapan itu saya sudah meminta kelompok satu untuk presentasi, betul ya? Ya, minggu depan kelompok satu sudah harus presentasi yaitu materi bab 5. Jadi silahkan kelompok yang presentasi bertemu dengan rekan-rekan sekelompoknya, kemudian membagi tugas masing-masing. Membagi tugas antara para member, kemudian menyusun PPT. Jangan lupa di PPT yang Anda susun dan yang Anda jelaskan, tolong diberi nama. Sehingga setiap slide yang muncul saya tahu ini siapa begitu. Jadi pertama, Anda wajib untuk menyusun video penjelasan. Silahkan bentuk video saja ya dan kemudian diupload di YouTube. Supaya teman-teman sekelas ya jika perlu untuk mengakses materinya lagi, mereka kan bisa replay videonya. Bu, upload menggunakan akun siapa? Akun salah satu dari anggota kelas, it's okay. Ya, silakan disepakati siapa anggotanya. Kemudian wajib ya jam 7 pagi, hari Jumat jam 7 pagi sudah premier. Jadi mohon dibuat yang premier ya, di schedule supaya nanti live chatnya juga berjalan. Kita bisa pantau teman-teman real time menggunakan live chat. Nah, kelompok satu materinya ini ya, implementasi perencanaan pengembangan. Kemudian langsung dipersiapkan kelompok berikutnya, bab 6, kelompok 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi tolong disiapkan sedari awal supaya tidak terburu-buru. Dan juga jangan lupa bahwa kita akan menghadapi UTS sebentar lagi. UTS sifatnya seperti apa? Ini saya belum bertemu dengan dosen pembimbing dari kelas lain ya. Jadi kemungkinan supaya sama dan seragam modelnya akan sama begitu. Jadi tolong dipersiapkan saja materinya. Kalau kita lihat ya sampai materi hari ini pengembangan kasus bisnis cukup mudah. Ya, tahap-tahapnya saja teman-teman silahkan diikuti. Nah, nanti saya akan jelaskan tahap-tahapnya dalam pengembangan kasus bisnis tadi, outline-nya seperti apa. Nah, tolong itu yang diingat-ingat. Kemudian kegiatan yang meliputi apa saja. Nah, ini harus dipahami. Tidak perlu dihafalkan, hanya saja teman-teman paham supaya bisa menuliskan jawaban dengan maksimal begitu. Yes, informasi untuk kelompok berikutnya ini ya. Kelompok 1, 2, dan selanjutnya jika perlu berdiskusi secara khusus dengan Bu Ima untuk teknis presentasi hari Jumatnya, boleh. Jadi kalau saya rasa biasanya ya 1 jam pelajaran itu untuk presentasi, boleh lebih dari 1 jam, it's okay. Nanti waktu tanya jawabnya kita bisa undur, gitu. Jadi kalau memang penjelasannya cukup panjang, ya karena Anda kan ingin tampil yang bagus ya, Anda akan dapat nilai baik jika PPT-nya hanya memuat poin-poin dan Anda bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri. Jadi bukan bahasa buku ya, saya akan melihat buku. Kalau sama persis, wah ini berarti hanya membaca. Nilainya tentu ya sesuai dengan usahanya dong. Nah, kalau memang dengan dijelaskan dengan contoh-contoh sendiri, dengan bahasa sendiri, tentu nilai maksimal. Kemudian, nanti setelah selesai presentasi, akan kita adakan tanya jawab. Ya, langsung pada hari itu juga, atau kalau waktunya kurang, di pertemuan yang lain, tanya jawabnya bisa menggunakan Google Meeting. Zoom boleh. Teman-teman silakan kelompok penyajinya silakan kesepakatan ya mau buat pakai cara apa. Bu, saya maunya pakai chatting WA. Boleh kalau mau menggunakan chatting WA, tapi tolong bilang dulu ya supaya saya paham. Saya tahu apa rencana Anda dalam hari tersebut. Bilangnya juga jangan mepet-mepet. Agak sehari sebelumnya gitulah. Begitu. Kemudian
Diskusi, nah ketika diskusi, tiap kelompok penyaji itu punya tugas ya, kelompok penyaji, presenternya punya tugas untuk salah satu tuh menjadi MC. Jadi selain presentasi, nanti juga menjawab, juga jadi MC-nya yang mengumpulkan pertanyaan, begitu. Berikutnya ada anggota lain yang merangkum, jadi menuliskan pertanyaan dan jawaban, nanti selesai diskusi dibagikan ke teman-teman. Ya, supaya tidak ada hal yang terlupa gitu ya. Nggak usah lengkap-lengkap, singkat saja, yang penting isinya tersampaikan. Untuk membantu para audiens ya. Nah, audiens ini tugasnya juga ada, tidak boleh hanya mengikuti hasil dari kelompok penyaji saja. Anda kan harus perhatian dengan nasib diri sendiri. Jadi ketika diskusi silakan catat hal yang penting ya untuk kebutuhan diri Anda sendiri. Atau jika Anda menemukan hal yang belum dicatat oleh kelompok penyaji, padahal itu penting, silahkan dibagikan ke kelas. Ya, yang jelas setiap yang berkontribusi pada kelas tentu akan dapat poin ya. Kemudian berikutnya ada lagi kelompok penyaji itu bantu saya untuk merekap absensi dan merekap keaktifan. Jadi kalau ada kelompok penyaji sudah presentasi, silakan diberikan 1 poin. Ada penyaji yang sudah menjawab pertanyaan, berikan 1 poin. Gitu ya. Ketika menjawab pertanyaan dan pertanyaan menjawabnya berbobot, disertai alasan-alasan, kasih 1. Demikian juga anggota ya. Jadi kelompok penyaji tadi ada yang bertugas untuk mencatat keaktifan anggota. Jika ada anggota yang bertanya dan pertanyaannya berbobot, silakan beri poin 1. Ada member kelas yang membantu memberikan jawaban dengan alasan yang tepat, silahkan beri poin 1. So, kita buraan poin ya teman-teman ya. Jadi ini penting sekali karena setiap 1 poin Anda itu sangat berguna. Anda yang semula nilainya B+ karena nilainya 80, karena ada 1 poin keaktifan Anda nilainya bisa jadi 81. Itulah penting sekali. So, saya dukung teman-teman untuk aktif dalam kelas, dalam diskusi. Kalau ada pertanyaan tentang presentasi kelas, diskusi kelas, tolong sampaikan langsung ya. Di live chat ini boleh, atau jika teman-teman butuh mau WA secara pribadi juga silahkan. Jadi informasi tentang presentasi kelompok seperti itu. Jadwalnya untuk kelompok 1 ini minggu depan ya, minggu depan hari Jumat, yaitu tanggal 23. Ya, kalau saya ada perubahan jadwal akan saya beritahu sebelumnya. Tapi kita siapkan dulu semaksimal mungkin sejak hari ini sudah kita siapkan. Dan hari ini seperti yang saya janjikan ya, saya ingin membagikan satu kasus asli yang disebutkan di buku referensi kita, yaitu tentang pemilihan wine. Nah, contoh kasus berkaitan dengan pengembangan kasus bisnis. Nah, di sini contoh kasusnya itu tidak copy seperti di modul kita ya. Ya, disesuaikan dengan budaya setempat ya. Kalau kita pelajaran wine gitu kok kayaknya kesannya bagaimana. Dan saya rasa teman-teman sudah cukup dewasa ya. Ini di luar negeri hal yang umum. Ya kalau bagi kita nggak umum ya, ini nggak halal ya teman-teman ya. Namun kita harus tetap bisa menyelesaikan kasus berkaitan dengan ini. Dan yakinlah ada hal yang kita bisa dapatkan di sini. So, topik utamanya adalah pemilihan wine pada sebuah restoran. Nah, di sini ada beberapa hal penting berkaitan dengan pengembangan bisnis yang dapat dilihat dalam ilustrasi berikut. Dari ilustrasi ini kita bisa bayangkan bahwa kita adalah suatu kelompok atau manajemen pesta. Jadi kita sendiri punya usaha yang menyediakan layanan untuk pesta. Gitu. Kemudian stakeholder kita berarti orang-orang yang berpesta tadi ya, yang nyewa jasa kita. Atau jika Anda posisikan diri Anda sebagai orang yang sedang berpesta ya, kelompok sedang pesta ya, karena Anda melakukan party tadi untuk kelompok Anda sendiri dan dimanajemeni oleh kelompok sendiri. Nah, kalau yang informasi yang pertama tadi berarti kita adalah suatu pihak di luar kelompok pesta, jadi memang manajemen pesta. Oke ya, kemudian bayangan kedua, kita tuh ya manajemen pesta, tapi kita pun juga anggota dari pesta itu sendiri. Nah, itu. Jadi contoh kali ini benar-benar sederhana. Dengan contoh ini bisa membantu kita untuk menerapkan tahap-tahap yang sesuai dengan pengembangan kasus bisnis. Namun contohnya sangat sederhana, sehingga ini pasti memudahkan teman-teman. Masalah, kita mulai dari pertama yaitu pernyataan masalah.
Tentu pengembangan kasus bisnis dimulai dari suatu masalah. Jika tidak ada masalah, tentu tidak, ya, suatu hal yang sudah berjalan, tidak perlu ada pertimbangan ekstra. Nah, masalah kali ini adalah ketika pesta itu biasanya juga dilengkapi dengan minum wine. Anggur merah, anggur putih gitu. Jadi masalahnya adalah memenuhi kebutuhan minum untuk pesta. Teman-teman jangan dibayangkan kalau ini benar-benar party minum-minum. Tidak begitu ya teman-teman ya. Biasanya kalau orang luar itu kalau makan malam itu selalu minumnya selain air putih juga ada wine-nya gitu untuk toast gitu. Jadi bukan seperti yang di Indo yang berita di Indonesia berita-berita yang minum-minum ya, kelompok pelajar minum-minum. Bukan seperti itu ya. Jadi memang hal yang biasa kalau di sana. Teman-teman jangan kaget nanti kalau bekerja kemudian ada pimpinan-pimpinannya yang orang-orang bule, orang-orang luar kayak gitu. Kemudian ngajak dinner, wah ini teman-teman bisa katakan kalau memang tidak minum, katakan because of our religious belief, we cannot take any alcohol. Nah, cukup katakan begitu. Jadi Anda bisa menggunakan jus atau air begitu. Jadi bukan paksaan juga, orang-orang luar paham kok kalau Anda nggak bisa karena suatu hal. Itu hal yang umum. Orang Hindu kalau gitu, India juga nggak minum seingat saya ya. Dan itu it's fine, it's okay. Jadi kebutuhan minum ini hal yang biasa dan terdiri dari pilihannya ya, biasanya ditawarkan mau minum bir, wine putih atau merah atau air. Nah sekarang ini kita khususkan kalau birnya kita eliminasi ya ke putih atau merah, wine putih merah. Kemudian stakeholder kita yaitu seluruh undangan pesta. Kalau kita tadi ada kelompok manajemen penyelenggara pesta ya seluruh anggota pesta tadi adalah yang kelompok pemangku kepentingan bagi kita. Dan analisis kebutuhan untuk rata-rata pesta itu biasanya ada sekian orang, sekian belas orang misalnya. Dan kebutuhan rata-rata biasanya adalah 2 botol wine. Jika biasanya ya, 10. Untuk 10 orang itu biasanya 1 botol wine merah. Gitu ya, biasanya sih, biasanya. Kemudian untuk kalau di undangan kita tadi ada sekitar 30 orang anggota, berarti di analisis kebutuhan butuh yang namanya 2 botol wine merah, 1 botol wine putih, dan air. Free refill seperti biasanya. Oke, ini tadi adalah analisis kebutuhan yang biasanya dibutuhkan pada setiap pesta. Kemudian yang berikutnya adalah analisis kesenjangan kapabilitas. Diketahui kebutuhan 2 botol, 1 botol putih, dan air. Yang tersedia pada saat ini, jadi manajemen hanya mempersiapkan, ya kadang-kadang memang tamu tuh membawa wine sendiri ya. Nah, ini jangan disamakan dengan restoran yang Anda datangi, biasanya tidak boleh membawa makanan minuman dari luar. Ya, biasanya kalau untuk yang VIP, party-party yang semacam ini, itu undangan tuh kadang-kadang membawa sendiri. Nah, sekarang yang tersedia adalah 1 botol wine putih dibawa oleh 1 undangan pesta. Ya, let's say katakan demikian ya. Jadi sudah lalu tersedia 1 botol wine putih yang dibawa oleh anggota pesta. Karena wine putih sendiri kurang begitu umum dikonsumsi ketika makan malam. Biasanya memang merah. Sehingga kalau putih sudah dibawa oleh orang-orang yang penyuka wine putih, jadi umum. Tinggal ini buat partinya yang utama adalah 2 botol wine merah. Nah, kemudian ketiga kita pergi ke pernyataan persyaratan kemampuan. Berarti sekarang yang kita butuhkan adalah 2 botol wine merah ya jelas. Kemudian berikutnya kriteria keputusan berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan seterusnya. Untuk pemilihan wine, kita akan memutuskan berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Merupakan produk dari Australia Selatan. Nah, produkan dari Australia Selatan. Memang terkenal kalau daerah tersebut memberikan wine dengan kualitas yang baik. Iya.
daerah lain bagaimana Bu? Nah ini kalau di informasi ini kelompok manajemen pesta sudah mensyaratkan bahwa harus dari produkan dari Australia Selatan. Atau mungkin daerah lain yang disetujui oleh pimpinan manajemen. Mungkin daerah Eropa, bagian utara, atau bagian timur. Nah, ini boleh asalkan disetujui. Berikutnya, harus dibuat dengan satu varietas anggur terbaik. Jadi anggurnya harus, komposisinya harus spesifik ini. Tidak boleh merupakan anggur campuran. Dan umurnya, kan itu barang yang difermentasi ya teman-teman ya. Harus umurnya 2 tahun. Produksinya harus diproduksi pada tahun sekian. Kemudian kadar alkoholnya harus 14%. Wajib sifatnya, tidak boleh lebih daripada itu. Gitu. Kemudian harganya harus di antara budget. Di antara budget, tapi tetap saja tidak boleh gegabah karena masalah harga, harus mempertahankan melihat kualitasnya. Kemudian analisis previsibilitas. Ini masih previsibilitas tuh artinya belum tahap yang betul-betul setujui. Jadi masih awal ya. Apa ini? Tahap pertimbangan awal. Ada beberapa opsi yang diberikan. Ya, strategi untuk akuisisi benda ini tadi, strategi akuisisi wine tadi diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Satu, beli dari list wine yang ada di restoran. Ya, restoran tentu menjual ya. Menjual namun biasanya opsinya terbatas. Jadi yang kita inginkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di list wine tadi. Misalnya karena tahunnya atau harganya bisa jadi. Pilihan berikutnya adalah anggota. Dari anggota tadi untuk beli sendiri di toko yang ada di ujung jalan. Jadi keluar dari restoran dan membeli. Kita harus memeriksa kriteria yang melawan dari strategi dan kriteria kita. Apakah ada wine yang sesuai dari list? Ya, kalau di list restoran itu ada, maka seharusnya setidaknya ada terdapat 3 opsi. Analisis opsi yang meliputi pemberian ranking berdasarkan harga. Jadi di ranking berdasarkan harganya. Dan ketika satu wine yang dianggap terlalu mahal, maka harus dikeluarkan dari list. Jadi jika tidak sesuai dari opsi, keluarkan dari list. Gitu. Jika tidak, wah berarti pilihannya hanya satu ya, berarti harus keluar beli. Kemudian ketika pertemuan dengan stakeholder, nah para anggota dari pesta tadi tidak ada yang mau pergi ke toko keluar. Jadi tidak ada yang memang mau beli sendiri, so pilihan tetap ya satu berarti dari listnya perusahaan, listnya restoran. Nah ini harus di matchkan ya antara kedua opsi dan juga dua strategi. Kemudian penyuka wine putih berpendapat bahwa satu botol itu biasanya sudah cukup. Dan tidak perlu difikirkan lagi untuk penambahan botol wine putih. Kemudian proposal, jadi beli wine merah yang harga sedang ya, dari list restoran. Wine dengan harga murah biasanya terlalu beresiko. Misalnya kualitasnya tidak begitu memuaskan ya, rasanya berbeda. Entah ya rasanya bagaimana, saya pun tidak paham. Nah, biasanya kan ini karena orang budaya minum itu untuk kepuasan ya. Untuk misalnya ketika suatu proyek sudah dijalankan, kemudian memang syukuran, syukuran ya lah. Kemudian memang sengaja bertemu untuk melepas penat ya, syukuran tadi dengan minum. Dan tentu harus yang berkualitas ya. Masa udah lelah-lelah kemudian minumnya yang tidak berkualitas. Ya, kita pun kalau jenang abangan, misalnya bikin bubur sumsum ya, kalau bisanya habis acara selesai, bubur sumsumnya juga harus enak ya, makan-makannya juga harus enak. Karena udah lelah-lelah, masa makannya masih sederhana. Kita bayangkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dianggap yang berkualitas, diharapkan yang berkualitas selalu. Kemudian yang minum wine putih akan beli tambahan per gelas jika memang butuh. Jadi tidak beli satu botol tambahan utuh karena terlalu banyak mungkin. Dan penyuka wine putih ini biasanya juga tidak begitu banyak. Kemudian analisis visibilitas. Ketika sudah disetujui, ya, kita sudah setuju pada satu hal, kita harus periksa wine yang sudah dipilih pada waiter. Apakah ada dan konfirmasi apakah harganya sesuai dengan list atau menu yang tadi ditawarkan.
Berikutnya adalah tes dan evaluasi. Nah, biasanya ini tuh di restoran ini biasanya akan diberi sampel. Wine-nya akan semacam ini gitu. Jadi ambil sampel wine dan coba. Ini coba ya kalau di warungnya Bu Sri itu kalau kita makan dikasih sampel dulu mungkin seru ya teman-teman ya. Namun rasanya kalau di Indonesia kita ke McD pun mau coba sampel es krim gitu, nampaknya juga nggak bisa ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau di restoran ini diberikan secara cuma-cuma memang. Ya, ketika kita memang ingin mencoba, kemudian memang diberikan sampel. Dan biasanya kalau sudah sampel ini, yang berani kasih sampel itu berarti yang sudah level, udah bukan level, gimana ya, pengunjungnya sudah bukan level yang terlalu memperhitungkan harga. Jadi kalau harganya terlalu mahal, kemudian dibatalkan. No, kadang-kadang mereka fokusnya pada kualitas. Harga lebih mahal sedikit is okay, asalkan dalam budget begitu. Dan tidak mungkin dibatalkan karena, udah enak sih, tapi harganya mahal sih. Nggak mungkin, karena sudah di tahap ini ya. Tahap ini sudah terlampaui, sehingga perlu ini. Sehingga tahap ini pun biasanya kemungkinan untuk batalnya juga sangat kecil. Kemudian lanjutkan dengan rencana hanya bila wine memang cukup baik, kualitasnya baik dan memenuhi harapan. Jadi udah dipilih, namun dirasa kurang sesuai kualitasnya, ya juga bisa jadi ganti ya. Ganti pada wine yang harganya di atasnya. Atau malah jauh dari itu tadi, kembali ke tahap berikutnya, ada anggota yang harus pergi keluar. Karena kita sendiri kadang-kadang sudah tahu ya, merek tertentu yang dijual di toko, di pasaran, pasti yang kualitasnya kita sudah paham betul. Kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah persetujuan proyek. Jadi wine sudah setujui, kemudian kita placing order untuk wine yang sudah dipilih, dan wine-nya akhirnya kita pesan. Berikutnya terakhir yaitu implementasi. Dikirim oleh restoran tadi ya wine-nya, kemudian sudah diminum, dan botol kosongnya dibuang sesuai dengan arahan atau peraturan. Biasanya restoran ya yang membuang ini. Kadang-kadang ada, kalau wine-nya sisa pun juga boleh dibawa pulang loh. Jadi satu botol gitu boleh dibawa pulang. Karena yang dibeli itu memang biasanya satu botol utuh, sebotol-botol yang bisa dibawa sebetulnya. Begitu. Namun kadang-kadang ya ini orang-orang level atas ya, masa masih bawa botol kosong pulang buat dikilokan? Rasanya kan tidak. Jadi biasanya memang ditinggalkan. Atau kalau memang sisa, memang dibawa pulang satu botol utuh. Catatan untuk wine putih, melalui live logistic support dibutuhkan dalam bentuk ember es dan es atau alat pemelihara suhu lainnya. Jadi harus dijaga suhunya supaya tetap dingin. Kalau wine merah biasanya tidak diletakkan di ember es ya, diletakkan di meja gitu saja cukup. Biasanya seperti itu. Yes, begitu tadi teman-teman contohnya sederhana tentang wine tadi. Ini tadi kan contoh sederhana ketika dinner misalnya ya. Ketika pesta, makan malam. Kemudian contohnya dengan wine. Saya rasa contoh ini tuh sangat menarik, sangat tepat ya, karena sangat sederhana bisa kita bayangkan. Kita bisa seperti terjun pada salah satu stakeholder. Selain kita manajemen, kita pun juga stakeholder dan bisa membayangkan kita ada dalam lingkup tersebut. Nah, ini juga bisa diterapkan pada usaha-usaha yang levelnya skala lebih besar. Misalnya Anda sebagai perusahaan pengembang jalan tol. Nah, misalnya semacam itu toh. Apa saja yang berkaitan dengan pengembangan bisnisnya, kita bisa bayangkan. Kemudian analisis kesenjangannya seperti apa, persyaratan kemampuan, kemudian kriteria keputusan untuk pembangunan tadi. Misalnya ingin membangun, pertama membuka lahan baru, atau mau melihat berdasarkan bikin jalan layang, jadi tolnya melayang di atas perumahan warga, misalnya begitu. Nah, ada kriteria, analisis previsibilitas, stakeholder, dan seterusnya. Ini kita, ya bagian-bagian yang atas ini ya teman-teman ya, bisa diterapkan dalam pengembangan kasus bisnis kita. Lagi-lagi saya perlu sampaikan ya, tentu kita ingin
hidup, kemudian aktivitas kita juga sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah yang ada. Untuk mencapai tujuan tentu tidak mudah. Kita banyak menemui yang namanya tantangan ya, baik misalnya dari luar atau dari tim kita sendiri. Ya, kita harus pilih cara-cara yang terbaik. Jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Wah, ini sudah sangat bertabrakan ya dengan hati nurani kita mungkin. Nah, jangan sampai hati nurani kita sudah blank, sudah tidak bisa bekerja. Kadang dipikir hanya kebutuhan duniawi saja. Sebaiknya ya kita sebagai manajer yang baik, tentu pertimbangan kita tidak hanya sepele, itu hanya hal yang sederhana. Namun kita harus pertimbangkan banyak hal supaya pilihan yang kita ambil tadi benar-benar yang terbaik dan tidak merugikan pihak lain, begitu ya teman-teman ya. Ya, jangan sampai seperti di contoh yang lalu teman ada yang bertanya, jangan sampai membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan nyawa makhluk lain, atau merusak lingkungan untuk kepentingan kita ya, karena itu sudah tidak sesuai. Mungkin tujuan kita terlaksana, namun apakah tenang ya batin kita? Ya, saya rasa tidak ya teman-teman, kalau kita pun merasa bersalah kayak gitu, wah hidup kita jadi nggak tenang walaupun kita banyak duit misalnya. So, ya pertimbangan kita banyak sekali. Dan di mata kuliah ini saya tidak bisa kalau menjelaskan tentang hukum-hukum ya teman-teman ya. Tolong dipahami juga bahwa di sini fokus saya adalah menjelaskan dalam kaitan dengan bisnis. Tetap dalam kaidah-kaidah norma-norma yang ada tentu harus kita ikuti. Jangan sampai kita melanggar ya, nggak mungkin saya mengajarkan hal yang melanggar dengan peraturan ya. Kemudian ya, teman-teman kalau bertanya tentang kecurigaan-kecurigaan, apakah ini ada oknum-oknum yang melakukan sesuatu ya, Bu, ya? Nah, itu pun juga sudah bukan tempat saya nggak bisa berkata apa-apa tentang itu, karena lagi-lagi sehari ini, ya selama 1 semester ini saya akan fokus pada pengembangan bisnis. Jadi saya menempatkan diri dalam bisnis yang akan mengikuti aturan, jadi aturan negara, aturan yang berlaku umum, serta kaidah-kaidah dalam hal norma, nilai dan norma, moral semacam itu. Ya, jadi tolong jangan tanyakan hal yang lain ya kalau Anda ingin berdiskusi. Sertakan juga, jangan bertanya, jangan memberikan pertanyaan saja, kurang kalau itu. Maksud Anda ya, jelaskan pertanyaan Anda, kemudian jelaskan alasan Anda supaya saya pun juga paham. Ya, jadi supaya temannya pun nanti juga merasa bisa tergelitik untuk mengurun pendapat juga, memberikan pendapat berdasarkan dengan pemikirannya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga jawaban saya ini juga membantu teman-teman tahu fokus dari mata kuliah ini. Ya, jadi supaya kita tidak melenceng ke hal-hal lain. Saya rasa itu saja ya, dan teman-teman silahkan untuk absensi hari ini, informasi tadi sudah diberikan di live chat, sehingga tolong diikuti. Kita bertemu lagi nanti hari Selasa. Ya, Selasa kita akan saya berikan gambaran umum mungkin ya, tentang materi selanjutnya, dan juga kita akan adakan kuis lagi, ya, untuk persiapan UTS nanti akan saya adakan kuis. Namun media apa, platform apa, caranya bagaimana saya masih belum tentukan, karena saya masih dalam tahap ini teman-teman. Masih dalam tahap analisis previsibilitas. Jadi saya masih mempertimbangkan opsi-opsi yang ada gitu. Jadi nanti kalau sudah ada informasi yang jelas pasti akan saya informasikan di Edmodo kita. Ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Cukup singkat ya pertemuan kita ya. Silakan teman-teman gunakan waktu sisa dalam jam kuliah ini untuk membaca lagi bukunya. Kemudian silakan bertemu dengan teman sekelompok untuk mempersiapkan presentasi. Ya, baik kelompok 1 maupun sampai kelompok 6 silakan diskusi dulu. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin.
Karena tentu semakin tampilnya semakin belakangan, tentu standar nilainya berbeda. Jadi tidak pasti standarnya akan berbeda dengan kelompok yang maju awal-awal. So yang maju akhir-akhir jangan santai-santai. Ya, saya akhiri kelas kita. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap terapkan pola hidup bersih sehat, dan jangan lupa tetap berbahagia. Happy weekend semuanya ya. See you later.